Ya, sebelumnya saya menyebutkan bahwa cara menentukan inverse suatu matriks itu kira-kira ada 4 macam. Yang pertama itu dulu pakai OBE, lalu OBE yang pakai matriks identitas, lalu yang kedua itu menggunakan perkalian matriks elementer, lalu menggunakan partisi, dan yang ketiga itu yang keempat itu menggunakan matriks kofaktor. Nah, di sini sebelumnya tadi kalian sudah melihat tentang bagaimana cara menentukan suatu determinan itu menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, kofaktor ini dapat juga digunakan untuk menentukan suatu inverse matrix. Nah, satu lagi yang perlu kalian ingat, kalau kalian mau menentukan suatu inverse matrix, pastikan determinannya tidak sama dengan 0. Karena matriks yang determinannya sama dengan 0, dia tidak mempunyai inverse. Nah, berikutnya di sini saya sebutkan cara menentukan inverse matriks menggunakan matriks kofaktor. Nah, di sini nanti kalau misalkan kita punya matriks A ukurannya 3x3, maka matriks kofaktornya nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi kalian harus mencari minor sampai C33, C11 sampai C minor 11 sampai minor 33, dan berikutnya dicari kofaktor 11 sampai kofaktor 33. Jadi ada 9. Nah, transpos dari matriks kofaktor A ini dinamakan dengan adjoint A. Jadi kalau matriks ini, matriks kofaktornya kalian transposkan, namanya adalah adjoint A. Ini namanya adalah adjoint A. Ini adalah transpos dari matriks kofaktornya. Nah, ada teorema yang menyebutkan bahwa jika A itu adalah matriks yang dapat dibalik, maka A inverse-nya nanti nilainya adalah 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint A. Nah, di sini kita gunakan matriks yang sama seperti pertemuan yang lalu. Ada matriks A seperti ini. Nah, diminta untuk menentukan A inverse-nya menggunakan matriks kofaktornya. Nah, yang perlu kalian cari lagi adalah determinannya. Determinan gunakan cara rumus yang kemarin kalian buktikan saja. Nah, berikutnya dicari minor dan kofaktornya. Cara mencari minor dan kofaktornya itu sama. Nah, sebagai contoh di sini saya contohkan 3 saja. Ada M11. M11 itu artinya kalian menghapus baris pertama dan kolom pertama. Kayak gitu. Nah, sisanya 5308 kalian tulis, kalian cari determinannya. Hasilnya adalah 5 kali 8 dikurangi 3 kali 0. Sedangkan kalau M12 itu seperti apa? M12 itu artinya baris pertama dan baris kolom kedua kalian tutup. Jadi sisanya nanti 2138. Tinggal dihitung lagi determinannya. Lalu M13 artinya baris pertama dan kolom ketiga kalian tutup. Baris pertama dan kolom ketiga ditutup. Jadi 2510. Tinggal kalian hitung determinannya lagi. Nah, kalau udah dicari M11 sampai M33 tuh dicari kofaktornya. Kofaktor itu seperti yang kalian tahu rumusnya adalah min 1 pangkat M plus N dikali C dikali minor MN. Jadi indeksnya ini kalian jumlahkan, dipangkatkan di bagian negatif satunya, lalu dikalikan dengan hasil M11-nya, dan seterusnya sampai C33. Nah, berikutnya kalau udah, kalian tinggal nyusun matriks kofaktornya. Kalian urutkan dari C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. Kalau udah, kalian transpos. Ini ditranspos. Hasilnya itu. Nah, setelah ditranspos, maka akan ketemu matriks adjoint A. Nah, kalau udah, kalian bisa mencari A inverse. A inverse tadi rumusnya adalah 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint A. Tinggal kalian cari, hasilnya ini.
Sama seperti perhitungan menggunakan 3 cara untuk menentukan inverse matriks yang lainnya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah di sini ada suatu cara menyelesaikan SPL itu menggunakan aturan Cramer. Jadi di situ ada suatu teorema yang bunyinya jika AX itu sama dengan B adalah sistem yang terdiri dari n persamaan linear dalam n bilangan tak diketahui sehingga determinan A tidak sama dengan 0, maka sistem tersebut mempunyai pemecahan yang unik. Nah, jadi di sini ada rumus X1, X2 sampai Xn. Nah, nanti di dalam matriks A1 itu ada yang namanya AJ. AJ itu adalah pergantian atau matriks B. Matriks B yang disubstitusikan kepada matriks A. Kayak gitu. Matriks B di sini adalah matriks hasilnya. Nah, contohnya seperti ini. Dengan menggunakan aturan Cramer, tentukan penyelesaian SPL berikut. Kalian bisa membuat dua matriks. Matriks A ini adalah matriks koefisien-koefisiennya dan matriks B ini adalah matriks hasilnya atau matriks konstantanya. Berikutnya A1. A1 itu maksudnya apa? Kalian mengganti kolom pertama ini dengan hasilnya. Kolom pertama dari A itu kan harusnya 1 min 3 min 1. Tetapi karena di sini A1 kalian ganti dengan B. Lalu kalau matriks A2 artinya kalian mengganti kolom kedua dengan matriks hasilnya atau matriks B. Dan kolom A3 artinya kalian mengganti kolom ketiga dengan matriks hasilnya. Kalau udah A1, A2 sampai A3 ini kalian cari determinannya. Lalu nanti untuk nilai X1, X2 maupun X3 kalian tinggal membaginya. X1 itu rumusnya adalah determinan A1 dibagi determinan A. Determinan A itu matriks koefisiennya tadi. Lalu X2 itu rumusnya adalah determinan A2 dibagi determinan A. Dan X3 adalah determinan A3 dibagi determinan A. Seperti itu. Jadi itu adalah cara menentukan penyelesaian SPL menggunakan aturan Cramer.